Halo guys, kembali bersama saya Petrus Jakub. Di video kali ini kita akan bahas mengenai scam online. Dan ini adalah sebuah testimonial dari seseorang di Twitter. Jadi saya cuma bacain aja. Teman-teman bisa ngelihat sendiri di Twitternya ini, nama akunnya Giar Syah Siva. Jadi dia cerita bahwa dia habis kena scam 21 juta total kerugiannya. Dan dia bilang si penipunya itu sampai sekarang masih acting belum sadar dan juga masih berkomunikasi secara aktif dan juga bersama dengan komplotan penipunya. Dia udah lapor polisi tapi belum ada tindakan apa-apa selain harus nunggu 14 hari. Jadi ya gitulah ya prosedur standar lah ya. Nah ini kita simak, kita baca supaya kita makin aware. Jadi ini masih hangat sekali, ini tanggal 7 Mei. Tanggal 7 Mei masih hangat banget teman-teman. Awalnya dia di WA, dari WA lalu di-invite ke dalam grup Telegram. Nah ini saya juga kurang paham kenapa dia, siapa yang WA dia dan bagaimana awalnya, tapi yang pasti akhir-akhirnya di dalam grup Telegram. Dan si penipu itu ngakunya dari Accurate Creative, perusahaan media partner iklan dan pemasaran. Dan tugas pertamanya adalah nge-like dan subscribe channel YouTube para mitra dari perusahaan itu. Jadi katanya buat naikin traffic dari mitra perusahaan. Nah ini screenshot awalnya bagaimana dia menerima ya. Oh dia jadi seperti mendapatkan penawaran random ya. Jadi model zaman sekarang banyak ya yang tahu-tahu kirim pesan WA, nawarin something. Nah ini nawarin pekerjaan yang dibilangnya nggak ada target, nggak ada kontrak, dan cukup menyelesaikan 3 tugas dapat 15.000 bla bla bla. Ini teman-teman boleh di screenshot, boleh diambil contohnya. Kita lanjut yang kedua, member di grup Telegram itu lumayan, ada 300 orang atau lebih. Nah dia bilang awalnya dia nggak minat, tapi grup itu rame dan akhirnya muncullah ketertarikan iseng ngikutin instruksi dari admin. Tugas awal ya sesimpel itu, cuman nge-like sama subscribe link yang dia kasih. Ini teman-teman juga boleh lihat linknya. Screenshotnya. Setelah dia nyelesain 3 tugas, itu rewardnya langsung ditransfer. Dan setiap kali nyelesain tugas-tugas yang kecil-kecil ini, bener-bener langsung ditransfer 15.000. Lanjut dia ngerjain tugas keempat dan kelima. Nah, tugas keenam itu bukan nge-like dan subscribe. Ada tugas lain katanya, namanya tugas peningkatan. Jadi ini model penipuannya canggih ya. Awal-awalnya ngebayar kita supaya kita jadi tertarik. Nah, tugas peningkatan ini tujuannya apa? Tujuannya supaya reward yang kita terima itu naik. Dari 15.000 jadi 30.000. Mungkin kesannya receh, tapi di sini si penipu itu mainin psikisnya kita. Karena udah pasti yang menerima uang itu bakal terhanyut dan mulai ikutin nih permainannya mereka. Dan dia, si Shiva Giarsia ini tetap ngelanjutin, dan juga ditambah lagi grupnya itu besar, jadi dia bilang meyakinkan banget. Nah di tugas peningkatan ini diminta untuk naikin transaction rate di website kripto dengan cara deposit. Nominalnya ditentuin sama admin tapi boleh milih 300, 400, 500 dengan reward 20%. Nah, dia di sini awalnya mikirnya nggak mau karena harus keluarin duit. Tapi sekali lagi power dari komunitas. Membernya itu 300 orang dan ramai banget dan mereka pada berbondong-bondong nyobain. Masalahnya kita nggak tahu nih yang nyobain dan testi itu apakah orang real atau komplotan. Ada yang kasih testimoni katanya sampai jutaan, dan juga mereka nge-share tuh bukti transfer reward 20% dari nominal deposit. Dan akhirnya dia pun ikutan tuh, dia ikutan, dikasih tahu nih petunjuk caranya. Dan benar setelah deposit dan rewardnya bisa di withdrawal itu, dan benar deposit dan rewardnya itu bisa langsung di withdrawal setelah nyelesain tugas yang dia kasih. Dan dia pastinya berasa apa dong, happy ya, cuman nge-like dan subscribe dapat duit. Udah gitu deposit dapat 20%. Wow, gede itu. Karena apa? Kalau kita deposito di bank itu paling 3%, 5% ada gak ya? 5% mungkin ada tapi harus nominalnya gede banget. Dan ini 20% coy, gede banget itu. Dan besoknya di tanggal 2 Mei, jadi dia ini kronologi nih ya. Si adminnya mulai chat kasih
tugas lagi, like dan subscribe, dan seperti biasa reward langsung cair. Jadi ini dia hitungin tugasnya udah 1-3 selesai, 4-6 selesai, 7-8 selesai, muncullah tugas ke-9 yang dibilang sebagai tugas peningkatan lagi, di mana si korban diminta deposito di website kripto tadi dan nominalnya boleh milih. Dan di sini dia mulai terjebak karena saat kita yang boleh memilih, kita pastinya milih yang paling gede dong, karena udah ngerasain tuh dapat 20%, dapat 20%, dapat 20%, aman lah. Kayak kemarin dia pilih yang paling gede, 2,5 juta, supaya bisa terima pengembalian yang lebih gede juga, 3,5 juta. Nah, di sini sifat serakahnya kita mulai diuji. Jadi sebenarnya ini dari awal pun jangan diikutin teman-teman, karena kita bakal masuk ke jebakan mereka. Dan dia bahkan nggak bilang nih sama suaminya, dia pikir ya sama lah sampai kemarin, nanti juga withdrawal, suami juga nggak usah kasih tahu juga nggak apa-apalah. Awalnya dia deg-degan karena ini bukan ratusan ribu lagi, tapi udah main jutaan, 2 juta. Tapi dia ngelihat grupnya itu pada aman dan juga tetap rame, orang yang deposit bahkan ada yang duitnya jutaan, kirim bukti transfer di grup, ya udahlah aman lah. Dan setelah dia transfer deposit, dia dikeluarin dari grup besar dan dimasukin ke grup yang lebih kecil yang isinya cuma 5 orang, judulnya adalah grup VIP, dan sampai sekarang membernya masih aktif, dia bilang. Nah, pas malam tanggal 1 Mei dia lihat grup besar itu yang isinya 300 member, itu pas tanggal 2 Mei dicek udah sisa 250-an orang, dan sebelum dia dikeluarin dari grup itu banyak member baru yang di-invite, dan begitu dia cek terakhir di angka 330 orang. Nah, jadi dia mikirnya itu pagi sampai siang itu perpindahan calon korban ke grup VIP. Nah, itu jadi dia berspekulasi bahwa artinya pagi sampai siang itu adalah proses perpindahan nih, calon grup ke grup VIP, dan mereka akan masukin calon korban baru di grup besar untuk dijebak lagi, dikasih receh-receh supaya membangun kepercayaan. Grup VIP ini berlima, terdiri dari 4 anggota dan 1 SPV supervisor. Di grup ini juga grup ini disebut juga tim karena harus menyelesaikan tugas secara bersama. Kalau ada satu yang gak beres sampai akhir, maka deposit dan rewardnya itu bakal hangus. Tugasnya apa? Awalnya disuruh kasih review dan rating untuk hotel dan resto. Nah, ini receh dong, cuman kasih review sama rating buat hotel dan resto, ya oke lah. Dan setelah itu tugasnya harus deposit lagi. Nah, begitu dia udah tahu harus deposit lagi, dia udah males nih untuk melanjut. Tapi masalahnya dia mikir, uang yang pertama tuh yang sebelumnya 2,5 juta itu masih nyangkut, belum dicairin, belum bisa karena belum dapat info mendapatkan rewardnya. Jadi dia bilang dalam hati ya, ini harus diselesain dulu. Tugas yang tadi udah tuh review hotel, tugas 2 ini harus diminta deposit lagi 3,7 juta. Awalnya dia nggak mau ikutan, tapi semua di grup VIP itu pada deposit. Nah, karena dia nggak mau jadi beban buat tim, akhirnya dia deposit juga. Diarahin buat ngerjain tugasnya, open buy, gitu-gitu di website kripto mitra mereka katanya. Dan tugas terakhir diminta deposit lagi dong dengan nominal 14,7 juta. Dan si SPV-nya ini bilang ini terakhir, setelah ini semua bakal dikembalikan beserta rewardnya. Tapi dia pusing nih, kenapa? Duit dari mana, kata dia. Pusing banget dia. Tapi kalau dia bilang mau nggak lanjut, tapi ini tugas terakhir. Dan kalau habis ini semua cair plus rewardnya. Kalau nggak dilanjut, duit yang sebelumnya mikir dia hilang nih 6,2, nggak bisa balik. Dan itu di pikiran dia jadi galau ya. Kalau nggak bayar 14,7 nggak cair karena ini tugas terakhir. Jadi gimana lagi? Karena udah sejauh ini dan kalau nggak diberesin rugi, mikirnya gitu. Dan juga dia mikir kasihan juga orang-orang di grup kalau dia nggak ikutan karena bakal batal kalau ada satu member yang nggak ikutan. Akhirnya dia pakai tabungan usaha buat perpanjang sewa kios dan juga masih kurang dong. Akhirnya dia WA minta suami untuk transfer. Awalnya si suami nggak kasih ya iyalah, bilang nah ini teman-teman bisa lihat, yakin bun, buset. Tapi si Siva ini sangat maksa dan juga mikir ya udahlah nih terakhir dan habis ini cair kok, udah berkali-kali
dibayar. Terus si suami berkali-kali juga nanya nih kalau ditipu gimana. Dan Siva ini dengan pedenya bilang aman. Akhirnya ya udah ditransfer sama suaminya. Dan ya inilah dia bukti transfernya 14,7. Tuh, tanggal 2 Mei ya. Tanggal 2 Mei sore 14,7. Wow, si penipunya pastinya happy ya terima uang transferan seperti ini. Dan setelah ngerjain semua tugas sampai akhir, dia berharap dong segera diproses buat withdrawal semua duit yang udah didepositokan beserta rewardnya. Tapi ternyata apa? Katanya ada perubahan sistem dan harus ngerjain tugas tambahan. Nih pret banget nih. Udah dibilang terakhir, dibilang lagi ada lagi tugas tambahan lagi. Dan tugas tambahannya apa tahu gak? Diminta deposit lagi dengan nominalnya paling minimal 30 juta. Wow, ini sih gokil kalau udah kena. Waduh, ini sih habis ya. Tapi untungnya dia nggak punya duit lagi. Jadi bukan untungnya juga sih ya. Ya, dia udah capek dibilang ya, kondisinya udah capek, posisi udah maghrib, dikerjain penipu dari pagi, ngurus 2 anak, ART nggak balik, suami belum pulang, dan dia di situ mulai menangis dan otaknya baru menyadari kalau dia kena tipu. Tapi hatinya masih denial, merasa ini nggak mungkin dong kejadian sama dia. Dia japrin tuh 3 orang di grup, dia bilang dia nggak bakal deposit lagi. Gimana, duit kamu hangus. Dan mereka nyuruh dia untuk tetap ikutan, tapi laganya anteng-anteng aja seolah semua duit yang udah keluar itu kecil. Nah, ini saya nggak yakin sih kalau ini adalah korban juga, tapi kemungkinan besar ini ada komplotan teman-teman. Dan juga dia japri juga si pelaku yang supervisor yang kerjaannya ngasih tugas. Dia bilang dia nggak bakal deposit lagi, jadi tolong dong dibalikin semua duitnya beserta rewardnya. Dan ya template ya, dibilang si supervisornya bilang kalau nggak selesai uangnya bakal hangus. Jadi supaya bisa cair, selesain tugas terlebih dahulu, tugas tambahannya. Nah, ini udah kacau banget teman-teman, udah diperes tambah lagi, peres habis lagi. Dan juga dia akhirnya mau lanjutin nyuapin, gak ada tenaga nyuapin anak-anak ya, dan cuma sanggup goreng telur dadar sambil nunggu suami pulang. Ini sampai sedemikian mirisnya teman-teman. Dan dia udah siap-siap nih bakal dimarahin sama suaminya. Begitu suaminya pulang, nah untungnya katanya si suami nggak menambah kekalutan. Jadi si suami cuman bilang udah tenang, ikhlasin aja, uang bisa dicari. Dan ya makin merasa sedih ya dia ya. Besoknya dia datang ke kantor polisi. Di sini dia dan komplotan itu masih berkomunikasi karena dia mikir kalau dia lapor takutnya malah diblokir dan makin agak susah untuk ngelacak si pelaku. Nah, ini foto lagi di Gojek. Nah, ini lagi di Gojek pun dikasih kronologinya teman. Di kantor polisi si para pelaku ini bahkan masih ngechat dan bahkan masih telepon karena dia bilang dia masih mau transfer. Tapi respon dari polisinya dia bilang emangnya gampang melacak penipu, mbaknya maunya gimana. Nah, jadi seperti itu saja respon dari polinya. Dan dia pun juga hopeless ya akhirnya dengan respon dari polisinya. Dan akhirnya cuma dapat surat laporan dan harus nunggu 14 hari sampai laporannya diproses. Ya begitulah ya. Lalu demikianlah thread scam online yang dibagikan sama Siva Giarsya. Kita berdoa semoga nggak lebih banyak lagi orang yang kena tipu. Jadi ini udah modus yang terbaru ya. Kalau saya jujur saya pernah kena tipu, tapi zaman dulu bukan seperti kayak begini. Ini udah canggih. Kalau dulu masih yang emas-emas gitu ya, gold bullion namanya. Jadi percuma juga karena itu memang penipu. Waduh, di sini banyak juga yang ngomong ya, dia bahkan ada yang hilang 59 juta. Ini polisi juga nggak bisa berbuat apa-apa. Saya nggak tahu ya cybercrime gimana. Semoga polisi di Indonesia boleh gercep, boleh nangkep-nangkepin nih yang kayak begini nih. Dia bilang, ada juga yang bilang nih, 3 bulan lalu kena total 26 juta. Trauma, stres, sampai konsul. Wah, ini juga nggak. Ini untung dia nggak ngeladenin ya. Ini ada yang dapat WA yang sama. Kita doakan Mbak Siva boleh dapat rezeki yang lebih lagi biar cepat balikin hutangnya. Bukan hutang ya, dana yang hilangnya. Suami juga diberikan rezeki berlimpah, sama teman-teman lain yang jadi korban penipuan scam online ini juga boleh dikembalikan keberkahannya, boleh ditambahkan. Dan juga untuk penipu-penipu ini enaknya diapain nih? Teman-teman boleh komen di bawah. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video lainnya. Saya Petrus Jakub. Tuhan memberkati.
We're the one you can rely on. We are trusted for your life and precious ones. We are number one. We are one.